Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Pada pembelajaran ekonomi hari ini, kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama kita akan membahas yaitu kegiatan ekonomi, yaitu pertama produksi. Produksi adalah aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah atau value added bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Pada produksi sendiri terdapat faktor-faktor produksi, antara lain faktor produksi SDM, faktor produksi SDA, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Selanjutnya, selain terdapat faktor-faktor produksi, terdiri dari teori perilaku produsen. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Untuk menggambarkan teori perilaku produsen, perlu menentukan yang pertama yaitu fungsi produksi. Untuk rumus fungsi produksi sendiri yaitu output yang dihasilkan berasal dari jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Untuk menggambarkan teori perilaku produsen yang berikutnya, yaitu the law of diminishing atau hukum hasil pertambahan produksi yang semakin menurun. Pada teori ini, fungsi produksi diasumsikan dengan hukum hasil tambahan yang semakin menurun, atau the law of diminishing. Menurut David Ricardo, apabila faktor produksi dapat diubah jumlahnya, misalkan tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencari suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Selanjutnya yaitu konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk menghasilkan output. Pada konsep biaya produksi terdapat 5 konsep. Yang pertama yaitu biaya tetap total atau total fixed cost sama dengan TFC. Merupakan biaya yang dikeluarkan tetap meskipun jumlah output atau produk yang dihasilkan berubah. Yang kedua yaitu biaya variabel total atau total variable cost sama dengan TVC. Merupakan biaya yang jumlahnya berubah jika jumlah barang dana atau jasa yang diproduksi berubah. Yang ketiga yaitu biaya total atau total cost sama dengan TC. Merupakan seluruh biaya atau pengeluaran perusahaan yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk rumus biaya total sendiri yaitu TC sama dengan TFC sama dengan TVC. Selanjutnya yaitu keempat biaya rata-rata atau average cost sama dengan AC, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Untuk rumus biaya rata-rata yaitu AC sama dengan TC per Q. Selanjutnya yang kelima yaitu biaya marginal atau marginal cost sama dengan MC, adalah kenaikan biaya total yang disebabkan tambahan satu unit output. Untuk rumus biaya marginal sendiri yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q. Ini merupakan contoh soal. Yang pertama yaitu Agus mempunyai usaha produksi kain batik. Agus mengeluarkan dana sebanyak 20 juta untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha. Agus mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 26.000 untuk setiap kain batik yang diproduksi. Berapa biaya total yang dikeluarkan Agus jika memproduksi 500 kain batik? Berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan Agus? Untuk pembahasannya yaitu pertama diketahui TVC sebesar 20 juta, VC sebesar 26.000, I sebanyak 500.
Untuk rumusnya pengerjaannya yaitu dengan TVC sama dengan VC kali I, yaitu VC-nya sebesar 26.000 dikali 500 unit. Jadi total TVC yaitu 13 juta. Sedangkan di soal ditanyakan yaitu TC dan AC. Untuk menjawabnya, yang pertama yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Untuk TFC sebesar 20 juta ditambah TVC sebesar 13 juta sama dengan 33 juta. Jadi total biaya yang dikeluarkan Agus untuk memproduksi 500 kain batik adalah 33 juta. Selanjutnya yaitu B yang ditanyakan AC sama dengan TC per Q, yaitu TC sebesar 33 juta per Q 500 unit, jadi sama dengan 66.000 AC-nya. Jadi biaya rata-rata average cost yang dikeluarkan Agus untuk memproduksi 1 unit kain batik adalah 66.000. Selanjutnya yaitu konsep penerimaan. Penerimaan atau revenue adalah sejumlah uang yang diterima produsen atas penjualan barang atau jasa hasil produksinya. Yang pertama yaitu penerimaan total atau total revenue, yaitu atau TR. Dirumuskan seperti TR sama dengan P kali Q. Yang kedua yaitu penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu AR. Dirumuskan seperti AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali Q per Q sama dengan P. Yang selanjutnya yaitu ketiga penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu MR. Dirumuskan MR sama dengan delta TR per delta Q. Selanjutnya yaitu F, laba maksimum. Pertama, laba atau rugi. Rumus dari laba atau rugi itu terdiri dari TR sama dengan P kali Q. Yang kedua ada TC sama dengan TFC ditambah TVC. Yang ketiga ada laba atau rugi sama dengan penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Dan yang terakhir itu ada laba atau rugi sama dengan harga jual per unit dikalikan jumlah barang yang terjual, kemudian dikurang dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian laba maksimum. Dalam menentukan laba maksimum, perusahaan harus menentukan harga dan output keseimbangan yang akan menghasilkan laba yang besar. Laba merupakan penerimaan total atau TR dikurangi biaya total TC. Laba maksimum perusahaan dicapai saat perusahaan memproduksi output yang mempunyai nilai penerimaan marginal atau disebut dengan MR sama dengan biaya marginal atau MC. Dalam kurva di atas, laba maksimum ditunjukkan pada titik E, yaitu tingkat output yang diproduksi sebesar Q. Daerah laba maksimum yang diperoleh perusahaan adalah daerah OQAP yang menunjukkan TR dikurangi OQBC yang menunjukkan TC, yaitu ditunjukkan pada daerah APBC. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi sendiri itu kegiatan menyalurkan hasil barang dan atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi itu pertama ada faktor pasar. Faktor pasar berkaitan dengan sasaran konsumen atau pembeli dari barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian faktor barang. Faktor barang ini berhubungan dengan nilai barang yang didistribusikan, besar dan berat barang, mudah rusak atau tidaknya suatu barang, kualitas barang, dan pengemasan barang. Faktor selanjutnya ada faktor perusahaan yang memiliki banyak sumber dana, pengeleman, dan pengawasan yang baik. Dalam proses distribusi dapat menyalurkan barang dan atau jasa secara lebih cepat dan merata kepada konsumen.
Selanjutnya ada mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah jalur distribusi yang dilalui barang atau jasa dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi itu sendiri yaitu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai serta manfaat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari konsumsi itu untuk mempengaruhi kebutuhan rohani dan jasmani, kemudian memperoleh kepuasan optimal, serta memperoleh penghargaan dari orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada pendapatan, tingkat harga barang atau jasa, perkiraan harga masa depan, selera, mode, iklan, lingkungan sosial, budaya, dan agama. Selanjutnya masuk ke pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu sendiri adalah individu atau lembaga dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi di Indonesia tidak hanya diperankan oleh produsen dan konsumen. Pelaku dan peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada peran rumah tangga konsumen. Kegiatan konsumsi dilakukan rumah tangga konsumen dengan cara menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang jasa. Rumah tangga konsumen berperan menyediakan faktor-faktor produksi yang diperlukan dalam proses produksi. Kedua, ada peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga produsen berperan penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Peran utama tersebut diwujudkan dengan cara memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengatur, pengendali, pengawas, dan pembuat kebijakan dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, ada peran masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ikut berperan dalam perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dalam perekonomian 4 sektor. Selain berperan dalam ekspor-impor barang, masyarakat luar negeri berperan dalam kegiatan ekspor-impor tenaga kerja. Artinya, pelaku ekonomi dalam negeri atau pemerintah dan masyarakat luar negeri dapat melakukan kerjasama dalam pertukaran tenaga kerja. Kemudian ada model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Perekonomian dua sektor pada diagram di bawah ini akan dijelaskan tentang aliran pendapatan pada perekonomian yang hanya melibatkan dua pelaku kegiatan ekonomi. Silahkan perhatikan diagram berikut. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya, rumah tangga akan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari perusahaan untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Dari pembelanjaan tersebut, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan yang pada saatnya nanti akan digunakan untuk membiayai produksi barang dan jasa. Pembiayaan tersebut berbentuk pemberian sewa, uang pembelian, bahan baku, upah, bunga, dan laba seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada diagram interaksi pelaku ekonomi dengan tiga pelaku. Pada arus lingkar kegiatan ekonomi tiga sektor terdapat pelaku ekonomi ketiga, yaitu pemerintah yang memiliki fungsi utama sebagai pengatur perekonomian. Jadi, pada arus lingkar kegiatan ekonomi tiga sektor ada tiga kelompok yang berinteraksi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Dapat dilihat gambarnya pada bagian ini. Selanjutnya ada diagram interaksi pelaku ekonomi model lengkap, yaitu 4 pelaku. Berikut akan dijelaskan mengenai diagram interaksi pelaku ekonomi dalam model lengkap, yaitu 4 pelaku yang akan menggambarkan interaksi timbal balik antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.